Oke, kita lanjut yang soal nomor 2. Diketahui fx sama dengan cos 2x plus 1 untuk turunan interval 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari 180 derajat. Ditanyakan interval naik dan interval turun. Nah, baik, kita bahas sekarang. Kita tahu fungsi naik adalah jika f aksennya lebih dari 0 atau bernilai positif. Fungsi turun jika f aksen x-nya kurang dari 0 atau negatif. Nah, dari fungsi fx sama dengan cos 2x plus 1 dari soalnya, kita temukan bahwa turunannya adalah f aksen x min 2 sin 2x. Ya, turunan cos adalah min sin, kemudian turunan 2x adalah 2, min 2 sin 2x. Untuk menentukan interval naik atau turun, kita perlu mencari titik stasionernya. Sehingga f aksen x sama dengan 0. F aksennya kita dapat dari ini, min 2 sin 2x sama dengan 0. Min 2-nya kita pindah ke kanan, dia sama dengan 0 per min 2 ya. Sehingga sin 2x sama dengan 0. Nah, sin 2x sama dengan 0 dipenuhi untuk sin 2x sama dengan sin 0. Atau yang kedua, sin 2x sama dengan sin 180. Jadi untuk sin nilainya 0 itu adalah 0 derajat dan 180 derajat. Oke, kita cari. Secara rumusan adalah untuk sin 2x sama dengan 0, maka 2x sama dengan 0 plus K2pi. X-nya sama dengan 0, maka dia sama dengan 0 derajat plus Kpi ya, 2-nya dibagi 2. Maka untuk K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 0. K-nya 1, maka silakan dimasukkan, maka X-nya ketemu 180 derajat. K-nya 2, maka X-nya sama dengan 360 derajat. Ini di luar area, maka ini tidak perlu kita buat. Nih, karena di luar 180 ya. Kemudian sin 2x yang kedua adalah sin 180 derajat. Maka 2x sama dengan 180 derajat plus K kali 2pi. X sama dengan 90 derajat plus Kpi. Kalau K-nya sama dengan 0, maka X-nya 190 derajat. K-nya sama dengan 1, X-nya adalah 270 derajat. Nah, ini tidak memenuhi karena dia di luar area. Baik, kita buat garis bilangannya. Ini ada titik 0, ada titik 90, dan ada titik 180. Maka titiknya adalah 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat. Nah, untuk menentukan tandanya di antaranya dua titik ini, dia plus atau min, sehingga nanti kita bisa menentukan fungsi itu naik atau turun. Kita ambil titik uji salah satu di antara 0 dan 90. Katakanlah kita ambil X sama dengan 30 derajat. Anda boleh ambil titik yang lain asalkan di antar interval 0 sampai 90 derajat ya. Substitusikan ke fungsi turunan pertama, maka f aksen X sama dengan min 2 sin 2X dari sini. Nih. Kemudian f aksen 30 derajat adalah min 2 sin 2 kali 30 derajat. Sama dengan min 2 sin 60, sin 60 adalah setengah akar 3, maka dia dikalikan min 2 kali setengah akar 3, hasilnya min akar 3. Hasilnya negatif. Maka di 30 derajat ini dia hasilnya negatif, maka untuk interval 0 sampai 90 derajat ini juga nilainya mesti negatif. Lah yang lainnya apa? Yang lainnya adalah sebaliknya. Jadi kalau ini min, ini plus, kalau diteruskan ya, di sini nanti plus, di sini juga min gitu. Jadi karena kita batasannya adalah 0 sampai 90 derajat, maka cukup kita buat ini. Lah, perhatikan, interval naik, fungsi naik jika f aksennya lebih dari 0 berarti yang positif, fungsi turun jika f aksennya kurang dari 0 berarti yang negatif. Kesimpulannya adalah interval turun berarti yang negatif, antara 0 kurang dari X kurang dari 90 derajat, dan interval naik adalah 90 derajat kurang dari X kurang dari 0 yang bersifat positif. Oke, saya yakin Anda paham dengan pembahasan yang berikut. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan soal nomor 3. Ya. Diketahui Y sama dengan 2 cos X min Pi per 2, di X sama dengan Pi per 3.
Ditanyakan persamaan garis singgungnya untuk X sama dengan pi per 3 ya. Oke, kita jawab. Persamaan garis singgung yang kita perlukan adalah Y min Y1 sama dengan MX min X1 rumasannya ini. Sehingga yang kita perlukan adalah X1, Y1 dan M-nya. Nah, untuk menentukan Y1, maka X1 ini kita substitusikan ke fungsi awal. Sehingga X1 sama dengan pi per 3 kita substitusikan, maka Y1-nya adalah 2 cos X-nya kita ganti pi per 3 min pi per 2 sama dengan 2 cos min pi per 6. Atau 2 kali cos min pi per 6 setengah akar 3. 30 derajat di kuadran 4 ya. Sehingga hasil akarnya adalah akar 3. Nah dari situ maka titiknya X1, Y1-nya adalah pi per 3, akar 3. Kemudian kita mencari M-nya. Untuk mencari M, kita cukup membuat turunan pertama dari fungsi fx, kemudian x1 nanti kita substitusikan maka akan ketemu M-nya. Baik, f aksen x sama dengan ini diturunkan maka dia akan sama dengan min 2 sin x min pi per 2 ya. Turunan dari ini. Maka M-nya adalah f aksen x-nya, x1-nya pi per 3 kita substitusikan menghasilkan min 2 sin pi per 3 min pi per 2 atau sama dengan min 2 sin min pi per 6. Min pi per 6 itu adalah kuadran 3 di 30 derajat di kuadran 4. Sehingga dia akan sama dengan setengah karena kuadran 4 dia negatif hasilnya. Hasilnya adalah min 2 kali min setengah sama dengan 1. Sehingga persamaan garis singgungnya dari M dan titiknya kita substitusi ke awal. Maka Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min Y1-nya akar 3 sama dengan M-nya 1, X min X1-nya pi per 3. Sehingga Y sama dengan ini X min pi per 3, ini pindah kanan sama dengan plus akar 3. Jadi persamaan garis singgung dari fungsi di atas adalah Y sama dengan X min pi per 3 plus akar 3. Baik, selanjutnya kita ke nomor 4.